Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pengertian tentang masyarakat, bangsa, dan juga negara. Yang pertama, ada masyarakat. Masyarakat merupakan sekumpulan individu-individu atau orang yang hidup bersama. Masyarakat merupakan sekumpulan manusia yang berinteraksi dalam suatu hubungan sosial. Mereka mempunyai kesamaan budaya, wilayah, dan identitas, mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang diikat oleh kesamaan. Yang kedua, ada bangsa. Istilah bangsa memiliki dua arti, yakni bangsa dalam konteks genealogi dan bangsa dalam konteks politik. Bangsa dalam konteks genealogi adalah sekelompok orang yang memiliki kesamaan asal, nenek moyang, dan bahasa yang bertempat di suatu wilayah atau daerah tertentu dan dihubungkan oleh kesamaan darah atau genetik. Bangsa adalah sekelompok orang dalam konteks politik yang memiliki rasa kepemilikan dan rasa keterkaitan berdasarkan kesamaan cita-cita, tujuan, dan takdir yang mendorong mereka untuk hidup bersama di suatu wilayah tertentu untuk kelangsungan hidup dan keberadaannya. Yang ketiga, ada negara. Negara merupakan salah satu bentuk organisasi yang ada dalam kehidupan masyarakat. Pada prinsipnya, setiap warga masyarakat menjadi anggota dari suatu negara dan harus tunduk pada kekuasaan negara. Melalui kehidupan bernegara dengan pemerintah yang ada di dalamnya, masyarakat ingin mewujudkan tujuan-tujuan tertentu seperti terwujudnya ketentraman, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat. Jadi, dapat disimpulkan perbedaan ketiganya, yaitu masyarakat, bangsa, dan negara memiliki perbedaan mendasar dalam konsep dan fungsinya. Masyarakat merupakan kelompok orang yang hidup bersama dalam suatu wilayah dengan interaksi sosial dan norma-norma yang membentuk tatanan sosial. Masyarakat tidak selalu memiliki batasan geografis atau politik. Contohnya seperti masyarakat desa Pakapuran atau masyarakat desa Pakacangan. Yang kedua, bangsa adalah komunitas yang lebih erat karena dia disatukan oleh kesamaan budaya, sejarah, bahasa, dan identitas kolektif. Contohnya seperti istilah bangsa Indonesia. Di sisi lain, negara adalah entitas politik yang berdaulat, memiliki wilayah, pemerintahan, serta sistem hukum yang mengatur masyarakat di dalamnya. Dengan demikian, masyarakat adalah kelompok sosial, bangsa adalah komunitas identitas, dan negara adalah institusi politik. Selanjutnya, fungsi negara. Fungsi negara terbagi menjadi dua fungsi umum. Yang pertama, fungsi reguler atau fungsi pengaturan. Jadi, setiap negara itu harus melaksanakan fungsi utamanya, yaitu mengatur jalannya pemerintahan dan melaksanakan undang-undang. Yang kedua, fungsi pembangunan. Pembangunan pada hakikatnya merupakan perubahan yang terencana dilakukan secara terus-menerus untuk menuju suatu perbaikan yang telah ditetapkan sebelumnya. Perbaikan yang dimaksud adalah upaya untuk meningkatkan seluruh aspek kehidupan dalam masyarakat, bangsa, dan negara, mencakup berbagai bidang seperti politik, infrastruktur, pendidikan, ekonomi, dan lain sebagainya. Selanjutnya, tujuan negara. Tujuan negara adalah hal-hal yang ingin dicapai oleh suatu negara melalui pemerintahannya untuk kepentingan rakyatnya. Setiap negara itu memiliki tujuan yang berbeda tergantung pada sistem pemerintahannya. Di antara tujuan negara Indonesia tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 pada alinea keempat, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Jadi, secara keseluruhan, tujuan negara adalah memberikan kesejahteraan, keadilan, dan keamanan bagi seluruh rakyatnya. Selanjutnya, unsur-unsur negara. Sebuah negara itu dapat dikatakan berdaulat apabila telah memenuhi unsur-unsur negara. Adapun unsur tersebut dapat dibedakan menjadi dua unsur pokok, yaitu ada unsur konstitutif dan unsur deklaratif. Unsur konstitutif adalah unsur mutlak yang harus ada pada saat negara tersebut didirikan. Beberapa unsur mutlak yang harus dipenuhi terdiri dari rakyat, wilayah, dan pemerintah yang berdaulat. Rakyat adalah orang-orang yang
sebuah negara. Adapun wilayah adalah tempat tinggalnya warga negara, mencakup daratan, perairan, dan ruang udara. Dan pemerintah yang berdaulat adalah pemerintah yang memiliki kekuasaan tertinggi di dalam negaranya dan tidak berada di bawah kekuasaan pemerintah negara lain. Kemudian unsur deklaratif atau unsur tambahan. Unsur ini tidak mutlak harus ada ketika berdirinya suatu negara. Unsur ini bisa menyusul setelah terbentuknya negara dengan unsur mutlak. Adapun unsur deklaratif ini yaitu adanya pengakuan dari negara lain dalam mengadakan hubungan secara internasional. Jadi, keberadaan negara secara de facto atau pengakuan atas fakta adanya suatu negara telah terbentuk berdasarkan adanya rakyat, wilayah, dan pemerintahan yang berdaulat secara formal dapat ditingkatkan kedudukannya menjadi pengakuan secara de jure, yaitu pengakuan berdasarkan pernyataan resmi menurut hukum internasional, sehingga suatu negara mendapatkan hak-hak dan kewajibannya sebagai anggota keluarga bangsa-bangsa di dunia. Selanjutnya, teori terbentuknya suatu negara. Bentuk-bentuk negara yang telah disebutkan di atas ada teori tentang pembentukannya. Di antara teori-teori terbentuknya sebuah negara, 1. Teori kontrak sosial, social kontrak. Teori kontrak sosial atau teori perjanjian masyarakat beranggapan bahwa negara dibentuk berdasarkan perjanjian-perjanjian masyarakat dalam tradisi sosial masyarakat. Teori ini meletakkan negara untuk tidak berpotensi menjadi negara tirani, karena keberlangsungannya bersandar pada kontrak-kontrak sosial antara warga negara dengan lembaga negara. Penganut mazhab pemikiran ini antara lain Thomas Hobbes, John Locke, dan Gigi Rousseau. 2. Teori ketuhanan atau teokrasi. Teori ketuhanan dikenal juga dengan istilah doktrin teokritis. Teori ini ditemukan di timur maupun di belahan dunia barat. Teori ketuhanan ini memperoleh bentuknya yang sempurna dalam tulisan-tulisan para sarjana Eropa pada abad pertengahan yang menggunakan teori ini untuk membenarkan kekuasaan mutlak para raja. Doktrin ini memiliki pandangan bahwa hak pemerintah yang dimiliki para raja berasal dari Tuhan. Mereka mendapati Tuhan untuk bertakhta sebagai penguasa. 3. Teori kekuatan secara sederhana. Teori ini dapat diartikan bahwa negara terbentuk karena adanya dominasi negara kuat melalui penjajahan. Menurut teori ini, kekuatan menjadi pembenaran atau raison d'être dari terbentuknya sebuah negara. Melalui proses penaklukan dan pendudukan oleh suatu kelompok atau etnis atas kelompok tertentu, dimulailah proses pembentukan suatu negara. Dengan kata lain, terbentuknya suatu negara karena pertarungan kekuatan di mana sang pemenang memiliki kekuatan untuk membentuk sebuah negara. Teori ini berawal dari kajian antropologis atas pertikaian di kalangan suku-suku primitif di mana sang pemenang pertikaian menjadi penentu utama kehidupan suku yang dikalahkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang hubungan antara agama dan negara menurut Islam. Dalam lintasan sejarah dan opini para teoritisi politik Islam, ditemukan beberapa pendapat yang berkenaan dengan konsep hubungan agama dan negara. Paling tidak terdapat 3 paradigma tentang pandangan Islam tentang negara, yaitu 1. Paradigma integralistik. Paradigma integralistik merupakan paham dan konsep hubungan agama dan negara yang menganggap bahwa agama dan negara merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Paradigma ini kemudian melahirkan konsep tentang agama negara yang berarti bahwa kehidupan kenegaraan diatur dengan menggunakan hukum dan prinsip keagamaan. Yang kedua, ada paradigma simbiotik. Menurut konsep ini, hubungan agama dan negara dipahami saling membutuhkan dan bersifat timbal balik. Dalam konteks ini, agama membutuhkan negara sebagai instrumen dalam melestarikan dan mengembangkan agama. Begitu juga sebaliknya, negara juga memerlukan agama karena agama juga membantu negara dalam pembinaan moral, etika, dan spiritualitas. Yang ketiga, ada paradigma sekularistik.
Paradigma sekularistik beranggapan bahwa ada pemisahan atau disparatis antara negara dan agama. Negara dan agama merupakan dua bentuk yang berbeda dan satu sama lain memiliki garapan bidangnya masing-masing, sehingga keberadaannya harus dipisahkan dan tidak boleh satu sama lain melakukan intervensi atau ikut campur. Selanjutnya yang kedua, hubungan agama dan negara di Indonesia. Dalam sejarah bangsa Indonesia, hubungan antara agama dan negara berkembang menjadi 4 golongan. Pertama, golongan yang mengintegrasikan antara agama dan negara sebagai dua hal yang tidak terpisahkan. Sejarah integrasi agama dan negara berjalan dengan intensif pada masa pertumbuhan kerajaan-kerajaan Islam, seperti Kerajaan Islam Farolak dan Kerajaan Islam Samudra Pasai di Aceh. Dalam sistem ketatanegaraan tersebut, hukum negara menjadi hukum agama dan hukum agama juga menjadi hukum negara. Relasi agama dan negara tersebut berjalan aman dan damai tanpa adanya konflik. Yang kedua, golongan yang berpendapat bahwa agama dan negara berjalan dalam pusaran konflik dan saling menafikan di antara keduanya. Sebagaimana terjadi di Sumatera Barat, konflik kaum agamawan memiliki kehendak untuk menerapkan norma-norma agama Islam secara totalitas, sedangkan warga masyarakat lokal menolak memperlakukan norma agama tersebut. Yang ketiga, golongan yang membangun hubungan diamis dialektis antara agama dan negara. Norma-norma agama diberlakukan secara gradual dalam sistem hukum nasional dan berjalan tanpa konflik, sebagaimana sistem ketatanegaraan Kerajaan Goa. Yang keempat, golongan yang membangun hubungan sekuler ritualistik antara agama dan negara. Norma-norma agama diberlakukan dalam tradisi ritual keagamaan oleh pemerintah sebagai simbol pengayoman kepada warganya, sehingga masyarakat merasa diayomi dengan kedatangan pemimpin, sebagaimana tradisi kerajaan Jawa.